masih akan lanjutkan, kita akan tetap belajar pada pecahan. Kali ini kita akan melihat membandingkan pecahan dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. A. Penyebutnya sama, B. Penyebutnya berbeda. Ya, ini seperti paruh burung ya. Ini bisa apa ya ini artinya? Ya, kalau kita mengenal tanda seperti ini, kalau kita kasih di depannya garis lurus ya, garis lurus saja di depan kita kasih ya, kira-kira akan membentuk seperti huruf K. Ini bisa diartikan kecil ya, atau kita baca lebih kecil. Nah, kalau yang ini mulutnya terbuka, kita kasih garis di depannya seperti huruf B. Nah, dibaca lebih besar. Anak-anak kalau yang ini pasti semua tahu. Ini adalah tanda sama dengan. Jadi untuk membandingkan pecahan kali ini kita akan belajar lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Ini contoh 1/3 titik-titik 2/3. Tadi kita akan membandingkan dengan penyebut yang sama. Ini penyebutnya sama tidak? Iya, sama. Sama-sama angka 3. Yang berbeda adalah pembilang. Pembilangnya 1 ya. Lihat sebelah kiri 1 dan sebelah kanan berapa? 2. Kita tulis 1 titik-titik 2 ya. Kita tulis ya. 1 sama 2 itu lebih kecil atau lebih besar 2? 1 lebih kecil atau lebih besar daripada 2? Oh ya, lebih kecil, kecil. Nah, seperti huruf K, ingat-ingat kecil. Nah, 1/3 lebih kecil daripada 2/3. Ini soal kedua. 3/4 dan 1/4. Lihat, penyebutnya sama dan pembilangnya berbeda. 3/1. Apakah 3 lebih besar atau lebih kecil daripada 1? Iya, lebih besar daripada 1. Jadi 3/4 lebih besar dari 1/4 ya. Kemudian yang soal berikutnya 2/7 titik-titik 3/4. 2/7 lebih besar atau lebih kecil daripada 3/4? Loh, penyebutnya berbeda, 7 dan 4. Bagaimana caranya? Kita punya cara, anak-anak tidak usah khawatir. Kita kalikan dengan perkalian silang. 2 ya, pembilang yang pertama 2 kita kalikan dengan 4 ya. 2 dikalikan dengan 4. Awas, jangan terbalik ya. 2 dikalikan 4, 8. Kemudian pembilang yang satunya 3 dikalikan 7. Berapa? Kita tulis 3 dikali 7, 21. Nah, sekarang 2/7 dengan 3/4 itu lebih besar mana? Wow, yang 3 tentunya lebih besar daripada yang 2 pembilangnya. Jadi 2 lebih kecil daripada 3/4. Begitu ya anak-anak. Ini ada soal lagi, pelan-pelan saja ya. 2/4 titik-titik 4/8. Bagaimana? Tetap penyebutnya berbeda. Kita kalikan 2 dengan 8, 4 dengan 4 kita kalikan. Nah, 2 kali 8 adalah 16, 4 kali 4 adalah berapa? Tulis dulu ya, 16. Loh, sama ini ya. 2/4 16, 4/8 16.
Berarti 2/4 sama dengan 4/8. Dari sini mengerti ya anak-anak ya. Mudah sekali anak-anak. Bu Ati yakin pasti anak-anak bisa. Jangan takut ya, semuanya ada jalan keluarnya. Sekarang pecahan desimal. Mungkin ini baru kali pertama anak-anak mendengar kata desimal. Ya, desimal adalah 1/10, 1/10 atau 1/10, 1/100, 1/1000 dan seterusnya. Contoh desimal nih, 0,6. Tidak boleh dibaca hanya 6. Ya, ada 0 disebut. Pasti anak-anak kalau desimal jangan lupa ada koma. Itu tetap dibunyikan. 1,24. Tidak dibaca 124 atau tidak boleh dibaca 1,24, tetapi dibaca 1,24 ya, berbeda kalau di sini 0,516 ya, 0,516, 12,47 ya. Begitu ya anak-anak cara membacanya untuk desimal ya. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal 7/10 ya, tadi kan 1/10, 1/100 ya, 7/10. Mudah sekali ya. Kita coba ya. Nolnya berapa? Oh, nolnya 1. Kita buat di belakang koma ada 1 angka ya. Kita buat kolomnya dulu. Iya, berarti di belakang koma ada 1 angka. Kita pindahkan 7 ya, hanya memindahkan 7 ya, pelan-pelan ya, 7. Berarti yang di depan apa? Iya, 0 ya. Nah, mudah sekali. Kalian cuman melihat itu yang penyebut. Nah, 12/100. Ada berapa nolnya? Ada 2. Kita buat di belakang koma 2 kolom. Nah, koma, kolom lagi. Berapa di situ? Oh, ada 12. Pindahkan saja 12. Kalau di atas 7, kalau di sini 12, tuliskan saja 12. Ya, tuliskan 12. Berarti yang di depan 0. Ya. Kita belajar lagi ya. 25/1000. Nolnya berapa? 3. Kita buatkan aja kolomnya 3, 1, 2, 3, koma, kolom lagi. Tapi di situ kan 25, Bu. Tidak ada angka lain. Padahal di sini harusnya 3. Enggak apa-apa. Kita tulis aja 5, 2. Nah, terus yang di depan tuliskan saja, kan enggak ada angka lain. Tuliskan aja 0. Ya, tuliskan saja 0 dan depannya pasti 0. 0,025 gitu ya. Mau belajar lagi? 2/5. Duh, ini beda lagi penyebutnya 5. Iya, kita ubah untuk menjadi penyebutnya itu harus kelipatan 10, 100 atau 1000 ya. Kita buat kalikan supaya jadi 10 ya. Kita kalikan 2 ya, kita kalikan 2 juga dikalikan 2 ya, seperti perkalian yang kita sudah pernah pelajari sebelumnya ya. Kita kalikan dengan pecahan pembilang dan menyebut yang sama. 4/10 ketemunya. 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Berarti kita buat kolomnya berapa? 1 angka
di belakang koma. Iya, berarti belakang berapa? 4. Tuliskan 4, depannya 0. Nah, ini 3/4. Gimana ini caranya? Kita cari, kalau dikalikan 2 mungkin tidak bisa, karena ketemunya 4 kali 2 8. Kalikan supaya jadi per 100. Nah, itu berarti dikali berapa ya supaya jadi 100? Iya, dikalikan 25. Kalau 2 nggak bisa, ya kalikan 25. Penyebut dan pembilang dan penyebutnya sama-sama harus dikalikan 25. 3 kali 25 75, 4 kali 25 adalah 100. Nah, nolnya ada berapa itu? 2. Kita buatkan kolom, di belakang koma 2, koma, kolom. Nah, tuliskan saja 75. Tentu depannya 0, bacanya 0,75. 2/4. Ini cara lain ya anak-anak untuk mencari desimal. Itu artinya sama dengan 2 dibagi 4. Kita pakai porogabit atau bersusun ke bawah. 2 kita tuliskan di dalam, ya, kita tulis di dalam dibagi 4. 2 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa. Maka tidak bisa, ya ditulis aja 0. Ya. Kalau di atas hasilnya kita tulis 0, maka kita mesti harus dikasih koma. Desimal ya, koma. Berarti 2 tadi ditemani 0. Ya, jangan lupa. Sehingga nilainya 20. 20 dibagi 4 berapa? 20 dibagi 4 ketemu 5. 5 dikalikan 4 ada berapa? 20. 20 dikurangi 20, 0. Iya. Jadi 2/4 sama dengan 2,5. 3/4 ini sama dengan 3 dibagi 4. Tuliskan 3 di dalam, 4 di luar. Ya. Kemudian bisa tidak? Tidak bisa. Tuliskan 0. Hasilnya taruh di atas ya. Iya. 0. Tentu kalau 3 ditemani 0 pasti ada koma di situ. Ya. Berapa 30 dibagi 4? Ada berapa? 30 dibagi 4, 7. 7 dikali 4, 28. 30 dikurangi 28 ada 2. Tulis 2. 2 temani lagi 0, boleh ya, supaya sampai habis, sampai 0 ya. 20 dibagi 4 tentunya 5. 5 dikali 4 ada 20. 20 dikurangi 20 0. Nah, sampai sini anak-anak mudah kan? Jadi 3/4 sama dengan 0,75. Iya, di sini Bu Hati akan juga jelaskan ubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya. Cara pertama, 3/4 sama dengan titik-titik berapa persen? Persen itu sama dengan 1/100. 3/4 dikali persen itu per 100 ya anak-anak ya. Jadi tuliskan saja 100%. Sama dengan 3 kali 100 berapa? Ya, 3 kali 100 adalah 300/4. Nah, mudah kan? Sama dengan berapa?
75. Iya, dituliskan 75%, itu caranya. Yang kedua, 9/20 sama dengan titik-titik berapa persen? Ya, 9/20 kali 100%. 9 kali 100 berapa? Iya, 9 kali 100 adalah 900 dibagi 20. Ketemu ya hasilnya anak-anak ya, mudah sekali, sama dengan kita tuliskan ya, sama dengan berapa anak-anak? Sudah menghitung? Anak-anak juga menghitung ya. Ini dicoret boleh nolnya karena lebih ya, sama bisa. Jadi 90 dibagi 2 45. Akhirnya ketemu 45%. Ya, cara kedua 3/25 sama dengan titik-titik berapa persen? Ya, ini bisa dikalikan berapa? Bisa dikalikan dengan 4/4. Ya, karena kita mau ambil penyebutnya 25 kali 4 ya. 3 kali 4 12, 25 kali 4 100. 12/100 berarti sama dengan 12%. Ya, 1/5 sama dengan 1/5 dikali ya, sama dengan pengerjaan di sebelahnya, dikali berapa supaya menjadikan nilai 100 ya. 1 kali 20 ya, itu ketemu 20. 5 kali 20 ketemu 200. Akhirnya 20%, karena persen itu per 100 ya. Ingat-ingat ya. Cara ketiga, 4/50 sama dengan titik-titik persen. Ya, persen ya, itu per 100. Di bawahnya sudah diketahui 50, penyebutnya 50. Bisa 100 dibagi 50, bisa dikalikan 4. Nah, 100 dibagi 50 ketemu berapa? 2. 2 dikali 4 berapa? 8 ya. Kita tuliskan ya, batik pelan-pelan ya. Ya, 2 kali 4 ya kan, 100 dibagi 50 kan 2 dikali 4 iya, 2 kali 4 8. Jadi 4/50 sama dengan 8%. Ini yang cara berikutnya ya. 3/20 sama dengan titik-titik persen ya. 100 dibagi persen dibagi 20 atau 100 dibagi 20 bisa tuliskan ya. 100 dibagi 20 dikali 3 sama dengan berapa? 100 dibagi 20 iya, ketemu 5. 5 kali 3 berapa anak-anak? 15. Jadi 3/20 sama dengan 15% ya. Mudah kan ternyata? Dari sini anak-anak bisa kan? Iya, mengubah pecahan biasa ke persen sekarang ya. 62%, maksudnya mengubah persen ke pecahan biasa. 62% sama dengan berapa pecahannya? Ya, 62% itu artinya 62/100. Iya, 62/100 ya. Anak-anak jangan lupa kalau persen itu per 100 sama dengan per 100 ya. Kemudian 62/100 ini kita bagi 2/2 ya. Pembilang dan penyebutnya harus sama. Ketemu 31/50 ya. Dapat dibagi lagi dengan yang sama? Tidak bisa. Iya, 31/50 ketemunya. 75% sama dengan 75/100. Iya, dibagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Berapa ini ya? Supaya semuanya habis, bisa dibagi sampai habis ya.
75 juga bisa dibagi, 100 juga bisa dibagi. Oh, dibagi 25 per 25 sama dengan 3/4. Inilah hasilnya 75%. Nilai pecahannya adalah 3/4. Ya, paham ya anak-anak ya? Kalau tidak paham bisa nanti WA sama Bu Wati. Ini tidak harus hari ini, nanti pelan-pelan ya kita akan pelajari. Selamat mencoba anak-anak. Siapa bilang matematika sukar? Percaya, aku pasti bisa. Ya, kita bisa ketemu nanti di dalam Zoom. Kita akan bahas bersama. Tuhan Yesus memberkati.